Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali lagi di dalam kebaktian hari Minggu pada pagi ini. Jadi saya harap supaya kita semua baik-baik saja di dalam kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita bersama di dalam kebaktian online kita pada pagi ini. Ya, saudara-saudara semua, baik jemaat saya BM Bandar Serian maupun rakan-rakan Facebook saya yang seiman. Jadi kita bersyukur karena kita diberi peluang oleh Tuhan bersama-sama untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Jadi saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi ini. Jadi sebelum kita terus kepada firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita, persiapkan diri kita supaya Tuhan terus memberkati kita. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di hadirat Tuhan pada pagi ini mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh bernafas dan menikmati hidup yang baru pada hari ini. Semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena kebaikan kami, bukan karena siapa kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Begitulah kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, kami kembalikan pujian dan syukur kami kepadamu. Bapa, pada pagi ini kami datang merendahkan diri kami, mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta bekerja. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kami, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu yang akan kami sama-sama pelajari, renungkan bersama pada pagi ini, supaya firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua, supaya olehnya kami semakin kuat, teguh, dan terus mengandalkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ikat segala gangguan-gangguan daripada yang jahat, kami patahkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tengah kami, yang memberkati kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan urapi secara khusus pada pagi ini, supaya menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Topik kita pada pagi ini yaitu sifat orang kaya. Sifat orang kaya, visit Lazarus yang miskin. Jadi itu menjadi topik kita pada pagi ini saudara-saudara. Sebelum itu mari kita baca dalam beberapa ayat ini terlebih dahulu. Kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 25. Yang berbunyi demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh ia dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak,
Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi saudara-saudara, ya, sifat cerita ini sebenarnya berbeda daripada sifat perumpamaan. Sebab suatu perumpamaan adalah biasanya cerita dari kehidupan sehari-hari yang pokoknya dapat dipindahkan menjadi nasihat di bidang kerohanian. Tetapi cerita ini adalah langsung mengenai bidang kerohanian dan seolah-olah merupakan suatu lukisan di mana digambarkan suatu kejadian di bidang kerohanian itu untuk menjadi peringatan. Jadi saudara-saudara, kalau kita kembali melihat firman Tuhan yang kita telah baca tadi mengenai dua pribadi, dua orang yang mengalami keadaan yang berbeda. Yang pertama orang kaya dan yang kedua orang miskin, Lazarus yang miskin. Dan kita lihat dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, orang kaya ini berpakaian kain ungu dan setiap hari ia berpesta pora dalam kemewahannya. Dia senantiasa hidup mewah dan mengalami dan menikmati berkat itu untuk dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Jadi demikianlah yang dibuat oleh orang kaya ini setiap hari. Dia hidup mewah, dia senang, dia bersuka cita, dia berpesta pora dan menikmati kekayaannya. Jadi sebaliknya ada seorang yang bernama Lazarus, yaitu seorang pengemis dan badannya penuh dengan borok-borok, yaitu kudis seluruh tubuhnya. Jadi Lazarus ini pula adalah seorang yang sangat-sangat miskin. Bukan miskin-miskin yang biasa, tetapi miskin yang membuat dia terpaksa mengemis. Untuk menghilangkan laparnya, dia terpaksa mengemis. Jadi itulah keadaan Lazarus. Di samping itu juga kita lihat badannya penuh dengan kudis seluruh tubuhnya. Malahan anjing datang menjilat kudisnya. Jadi kita lihat dua pribadi ini hidup sangat berbeda, namun hidup bersama di satu tempat, ya. Jadi kita lihat Lazarus ini tadi dia menderita, dia ada sengsara, tetapi dia tidaklah dia menderita oleh karena penderitaan itu, tapi dia tidak menjadi kecewa atau marah atau bersungut, namun dia menerima apa adanya yang dia alami. Jadi saudara-saudara, saya ingin bertanya dua pertanyaan, ya. Saya mau bertanya dua pertanyaan sebelum kita teruskan kepada firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, apakah semua orang miskin masuk surga? Kita lihat tadi Lazarus tadi. Ketika Lazarus yang miskin itu, yang mengemis itu, yang borok-borok itu tadi, yang kudis seluruh tubuhnya itu tadi, dia mati, tetapi langsung dibawa malaikat ke pangkuan Abraham di surga. Pertanyaannya, apakah semua orang miskin masuk surga? Dan yang kedua, orang kaya tadi kita lihat dia murid mewah, dia senang, dia pesta pora, setiap hari dia hidup dalam kemewahannya. Ketika orang kaya ini mati, dia masuk di dalam alam maut, dia masuk ke neraka. Jadi pertanyaannya ialah, apakah semua orang kaya masuk neraka? Nah, saudara-saudara, seandainya kalau semua orang miskin masuk surga, maka lebih baik menjadi miskin supaya kita masuk surga. Seandainya kalau semua orang kaya masuk neraka, maka kasihanilah semua orang menjadi kaya. Jadi saudara-saudara, pertanyaan ini
akan kita temukan jawabannya di dalam penjelasan ini. Oleh itu, jangan kemana-mana, kita akan terus melihat apa yang terjadi dalam kisah dua orang ini. Nah ya, pertanyaan tadi ya, apakah semua orang miskin masuk surga? Apakah semua orang kaya masuk neraka? Kita akan temukan jawabannya dalam penjelasan-penjelasan yang berikut nanti. Yes, ya, yang pertama, mari kita melihat dari sudut orang miskin ini terlebih dahulu. Nah, kita lihat Lazarus yang miskin, ya. Ayat 20 dan 21 mengatakan begini. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, baring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Nah, kita lihat Lazarus ini tadi ya. Dia yang pertama, dia sangat miskin. Dia akhirnya yang membuat dia terpaksa mengemis, dan juga dia mengalami penyakit seluruh tubuhnya, yaitu kudis. Di seluruh tubuhnya dia tidak berdaya, dia tidak dapat, sampai anjing pun tidak dapat dihalau yang datang menjilat borok-boroknya, kudisnya. Jadi dalam situasi Lazarus ini sangat-sangat menderita, sangat-sangat sengsara, sangat-sangat menderita. Kita lihat dalam keadaannya begitu. Tetapi kita lihat ya, jadi ada dua percobaan berat yang dialami oleh Lazarus. Dua percobaan berat yang dialami oleh Lazarus. Yang pertama, sangat miskin sehingga menjadikan dia pengemis. Dia sangat miskin. Akhirnya dia terpaksa mengemis untuk mengisi, untuk menghilangkan laparnya. Dan yang kedua, Lazarus berpenyakit kudis di seluruh tubuhnya. Jadi ini dua percobaan yang sangat-sangat berat yang dialami oleh Lazarus, saudara. Jadi apa keadaan Lazarus? Apa penerimaan Lazarus terhadap penderitaan yang dia alami? Sebab penderitaan yang dialami oleh Lazarus adalah penderitaan yang sangat berat. Tetapi kita lihat bahwa Lazarus bukanlah orang yang biasa-biasa, tetapi dia adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat dalam keadaannya yang miskin, dalam keadaannya yang berpenyakit, namun Lazarus tetap percaya dan berserah dan percaya kepada Tuhan, dan dia tidak menyangkal Tuhan. Lazarus sabar dalam penderitaannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan yang mendatangkan penyakit pada dirinya, yang membuat dia miskin. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia juga tidak memberontak. Dia tidak mengatakan, "Oh Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku miskin? Mengapa engkau membiarkan aku sakit? Sedangkan aku beriman kepadamu, sedangkan aku mengandalkan engkau, percaya kepadamu." Lazarus tidak berkata demikian. Malah Lazarus pasrah terhadap apa yang Tuhan izinkan pada dirinya. Dia menerimanya dengan penuh kesabaran. Dia menerimanya penuh pengharapan. Sebab dia tahu hidup di dunia ini sementara. Dia tahu bahwa pengharapannya hanya tertuju kepada Tuhan. Pergantungannya hanya kepada Tuhan. Jadi Lazarus tidak melihat tubuh fisiknya. Lazarus tidak melihat kemiskinannya. Lazarus tidak melihat penyakitnya. Tetapi dia melihat Tuhan Yesus, Tuhan di hadapannya. Jadi itulah kita lihat Lazarus mengarahkan hatinya, imannya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, ya marilah kita mencontohi Lazarus. Ya mungkin kita, saudara-saudara, Anda mungkin ada jemaat Tuhan yang miskin. Tetapi saya percaya tidaklah semiskinnya Lazarus. Sebab tidak pernah jemaat Tuhan pergi keluar untuk mengemis. Jadi jika Anda miskin, itu biasa saja. Kemiskinanmu itu tidak pernah akan membawa kamu keluar untuk mengemis di luar sana. Jadi oleh itu saudara-saudara, walau engkau miskin apapun yang kau hadapi dalam hidupmu, jangan bersungut-sungut saudara.
Jangan menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak memberkati engkau, tetapi bersabarlah sebab Tuhan ada rencana di dalam segala sesuatu. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengimani Tuhan bahwa Tuhan dapat menolong kita. Nah, saudara-saudara, demikian juga jika kita ada berpenyakit, ada berbagai penyakit yang kita alami. Mungkin kita sekarang di hospital, mungkin kita terbaring di rumah, mungkin kita berbagai penderitaan yang kita alami. Jangan pula kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya percaya kepadamu, mengapa engkau tidak menyembuhkan saya? Tuhan, aku mengimani kepadamu, aku percaya kepadamu Tuhan. Mengapa engkau tidak menyembuhkan aku dari penyakitku? Jangan pula kita menyalahkan Tuhan seperti itu. Jangan pula kita terus memaksa Tuhan untuk memenuhi kehendak kita. Tetapi biarlah kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam diri kita, itu yang lebih penting. Jadi saudara-saudara, jadi dalam keadaan Lazarus yang seperti ini tadi, Lazarus tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kita lihat apa yang terjadi di Lazarus. Jadi yang kedua, Lazarus miskin tetapi percaya beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Lazarus beriman kepada Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa Lazarus seorang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepada Tuhan? Sedangkan tidak ada ayat mengatakan bahwa Lazarus seorang yang beriman, tidak ada yang mengatakan demikian. Tetapi mari kita lihat ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat di pangkuan Abraham. Saudara-saudara, ketika Lazarus mati, langsung dibawa malaikat Tuhan ke surga atau di pangkuan Abraham di surga. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Lazarus masuk surga? Nah, itulah kembali kepada pertanyaan tadi, apakah semua orang miskin masuk surga? Jadi saudara-saudara, Lazarus yang miskin ini tadi, yang berpenyakit ini tadi, yang menderita ini tadi, yang sengsara ini tadi, dia mati tapi masuk surga. Ingat saudara-saudara, Lazarus masuk surga bukan karena kemiskinannya. Lazarus masuk surga bukan karena penyakitnya. Tetapi Lazarus masuk surga karena dia adalah orang yang taat setia kepada Tuhan, penuh dengan kesabaran, sampai mati dia tetap percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan. Itulah yang membuat Lazarus masuk surga, saudara-saudara. Jadi oleh itu saudara-saudara, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, dalam situasi apapun yang kita hadapi di dunia ini, mari kita penuh dengan kesabaran, penuh penyerahan diri, penuh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang setia, bahwa orang yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, orang-orang itulah yang akan diterima Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, janganlah kita bersungut-sungut apapun penderitaan yang kita hadapi. Janganlah kita menyalahkan ini, menyalahkan Tuhan. Jangan juga menyalahkan diri sendiri. Tetapi mari kita merenungkan kenapa Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mau kita menjadi orang yang semakin taat kepada Dia. Tidak kira apapun yang kita hadapi di dunia ini, saudara-saudara. Nah, Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi Lazarus tadi, yang miskin tadi, yang menderita tadi, yang kudis seluruh tubuhnya tadi, yang sengsara di dunia ini, dia mati, sekarang dia beristirahat di surga. Sekarang dia beristirahat daripada penderitaannya, dari penyakitnya, dari segala tekanan hidupnya. Sekarang dia beristirahat di pangkuan Abraham. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita terus mengimani Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan kita terus ingin menikmati sesuatu yang tidak menjamin kehidupan kita.
Mari kita terus beriman kepada Tuhan sekalipun kita miskin, sekalipun kita berbagai-bagai mengalami berbagai percobaan, tantangan-tantangan hidup, masalah-masalah kesehatan apa saja yang kita alami. Marilah kita tetap setia, marilah kita penuh kesabaran. Ketika kita berhasil atau biar kita menang di atas segalanya itu, kita akan beristirahat bersama Bapa di sorga seperti Lazarus. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Saudara-saudara, Lazarus telah berbahagia. Lazarus telah empunya kerajaan sorga. Dia telah tinggal bersama Bapa di surga. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemiskinan, tidak ada masalah lagi. Yakobus pasal 2 ayat 5. Bukankah Allah yang memilih orang-orang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudara-saudara, saya ulang lagi ayat ini. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa mengasihi Dia? Yaitu dikatakan di situ, kepada barang siapa mengasihi Dia. Walaupun kita ditolak, walaupun kita tidak berguna, walaupun kita orang miskin, walaupun kita orang hina, walaupun kita orang-orang yang tidak ada artinya, namun dipilih Allah. Namun Tuhan memilih kita, yaitu jika kita mengasihi Tuhan Allah. Harus ada hati kita mengasihi Tuhan Allah. Ya. Seperti Lazarus tadi, kita tahu bahwa Lazarus mengasihi Tuhan Allah walaupun dia mengalami berbagai penderitaan, walaupun dia mengalami berbagai percobaan. Dia tetap sabar, dia mengasihi Tuhan Allah. Ya. Dan yang kedua, poin yang kedua. Orang kaya, orang yang kaya. Nah, sekarang kita mau kepada jawab pertanyaan tadi, apakah semua orang kaya masuk neraka? Nah, sekarang kita mau bagian ini. Ayat 19 dan 20. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat ayat yang kita baca tadi, orang kaya ini berpakaian ungu menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya. Dia bersukaria dengan kemewahannya, dan setiap hari dia berpesta pora, dia menikmati kekayaannya, segala kekayaannya, demi untuk kepentingannya, demi untuk memuaskan keinginannya, demi untuk menikmati hidup dunia ini, demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi itulah sifat perangai orang kaya ini. Itulah yang dilakukan oleh orang kaya ini setiap hari. Jadi kita lihat orang kaya ini, ya, semasa hidup orang kaya ini kita lihat bahwa orang kaya ini, kita lihat dia semasa hidupnya di dunia ini, orang kaya itu beriman tetapi tidak menjalani hidupnya sebagai orang percaya, orang beriman. Dari mana kita tahu dia tidak menjalani hidupnya sebagai orang percaya? Yang pertama, dia menyombongkan diri dengan kekayaannya, selalu bersukaria dan pesta pora setiap hari. Ya. Jadi yang seterusnya kita lihat orang kaya ini, dia kepentingan diri sendiri, semuanya untuk dirinya sendiri, demi untuk keluarganya sendiri, kepentingannya sendiri, nikmati seluruh kepentingannya sendiri. Dan yang seterusnya, orang kaya ini tidak ada kasih sesama manusia. Tidak ada kasih sesama manusia.
dan seterusnya. Tiada hati berbalas kasihan kepada orang yang miskin. Lazarus yang mengemis di pintu rumahnya pun tidak dipedulikan. Jadi inilah sifat orang kaya ini terhadap kekayaannya. Dia anggap bahwa Lazarus itu sebagai anjing. Sisa-sisa yang jatuh dari mejanya, itulah yang menjadi makanan Lazarus. Kita lihat semua kita ini pelihara anjing. Saya percaya bahwa kebanyakan kita pelihara anjing. Dan juga banyak orang yang pelihara kucing. Nah, kalau kita lihat ya, kalau ada sisa makanan itu kita tidak pernah akan menyimpannya, pasti akan kita buang. Setidak-tidaknya kita beri kepada anjing. Anjing itulah menjadi makanan anjing. Jadi orang kaya ini sisa makanannya yang jatuh dari mejanya digumpulkan, diberikan kepada Lazarus. Dia menyamakan Lazarus sepertinya anjing. Jadi di situ kita lihat orang kaya ini tidak ada belas kasihan sama sekali. Orang kaya ini kepentingannya dirinya sendiri. Orang kaya ini tidak ada belas kasihan sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita lihat bahwa hukum yang pertama dan yang terutama dalam Matius pasal 22 ayat 40 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini adalah dari hukum Taurat. Tetapi yang dikutip oleh Yesus yang ada tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi orang kaya ini tidak pernah menerapkan kebenaran ini dalam dirinya. Orang kaya ini tidak pernah mempraktekkan apa yang diajarkan kepada dia. Malahan dia menggunakan kekayaannya demi kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri, seluruhnya untuk fokus pada dirinya sendiri. Jadi kita lihat seterusnya, keadaan orang kaya ini setelah mati. Setelah dia mati, apa yang menjadi keadaannya? Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan, sementara yang sengsara di alam maut yang memandang ke atas dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi saudara-saudara, sekarang kita lihat orang kaya ini. Orang kaya ini mati lalu segera masuk di dalam alam maut, di dalam neraka. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan orang kaya ini masuk neraka? Ya, orang kaya ini masuk neraka bukan karena kekayaannya, dengar baik-baik, bukan karena kekayaannya. Orang kaya ini masuk neraka bukan karena kekayaannya. Tetapi orang kaya ini masuk neraka karena dia tidak menaati Tuhan, karena dia tidak mengabaikan perintah Tuhan. Dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dia adalah seorang kaya yang kepentingan diri sendiri. Dia adalah orang kaya yang mementingkan perutnya sendiri dan menganggap bahwa orang lain tidak berguna. Itu sebabnya dia berpesta pora setiap hari. Nah, akhirnya apa yang dikatakan oleh orang kaya ini ketika dia di alam maut? Ayat 24. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Di situ baru dia sadar bahwa dia telah masuk dalam alam maut. Dan sekarang dia telah menderita sengsara. Tetapi apa jawab Abraham? Jawab Abraham kepadanya ialah begini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Apa yang dikatakan oleh Abraham kepada orang kaya ini di alam maut adalah dia mengingatkan orang kaya ini bahwa dia telah menerima segala yang baik dalam hidupnya. Artinya segala kekayaannya, segala kemewahannya, segalanya dia nikmatinya sendiri. Dia hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Itulah yang Bapak Abraham memperingatkan dia. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan Anda semua pada pagi ini. Siapapun juga kita yang ada pada pagi ini. Baik Anda yang miskin, engkau dengar suara Tuhan. Baik Anda, mungkin Anda adalah seorang yang diberkati Tuhan.
bahwa mungkin Anda diberkati Tuhan lebih daripada yang lain. Hari ini mari dengar suara Tuhan untuk menegur Anda, bahwa saudara-saudara, jika Tuhan berkenan untuk memberkati engkau, bukan tujuan untuk memperayakan engkau, untuk kesenangan engkau, untuk kemewahan engkau, untuk pesta pora dengan kenikmatan hidup dunia ini dengan seluruhnya untuk kepentinganmu sendiri. Ingat bahwa itulah yang membawa orang kaya ini masuk neraka, sebab dia tidak peduli orang lain. Jikapun Anda diberkati Tuhan, jikapun engkau diberkati Tuhan lebih atau diperkayakan oleh Tuhan, Tuhan ada maksudnya memperayakan engkau, bahwa Tuhan mau engkau menjadi berkat, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Saudara-saudara, saya percaya bahwa apa kekayaan yang Anda miliki adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, sebab itu janji Tuhan juga memberkati orang percaya. Tetapi bagaimana sikapmu, bagaimana cara penerimaanmu, bagaimana cara Anda mengelolakan uang kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu, itulah yang penting. Apakah engkau melakukan perintah Tuhan dengan kekayaanmu itu atau tidak? Apakah engkau mendengar suara Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, supaya engkau menggunakan uangmu, kekayaanmu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk berbelas kasihan, untuk mengasihi sesama, untuk membantu, untuk menjadi kebajikan. Dan itu yang menjadi persoalannya saudara-saudara. Maka itu pada hari ini mari, bahwa jika Anda diberkati Tuhan, jangan menggupul kekayaanmu sendiri, jangan melabur demi kekayaanmu sendiri. Hari ini banyak orang-orang Kristen yang kaya raya. Mengapa saya katakan banyak orang Kristen kaya raya? Sebab dia melabur di uang di bank beratus-ratusan ribu ringgit. Malahan kita lihat mendapat gaji yang lebih besar, masih menyimpan menabung sampai ratusan ribu ringgit. Tetapi tidak pernah melihat apa yang diperintahkan Tuhan, bagaimana kita mengelolakan uang kekayaan itu. Itu yang sangat penting saudara-saudara. Itulah sebabnya orang kaya ini masuk neraka, karena dia tidak menaati Tuhan, karena dia tidak menggunakan kekayaannya sesuai dengan perintah Tuhan, karena dia tidak mengasihi sesama, karena dia kepentingan diri sendiri, karena dia tidak berbelas kasihan kepada orang yang miskin, orang yang menderita. Itu yang membuat dia, orang kaya ini, masuk neraka, karena dia tidak mau melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, sekarang ini kita lihat orang kaya ini mendapat seluruh dunia ini, mendapat kekayaan ini di dunia ini, tetapi dia sudah kehilangan nyawanya. Orang kaya ini telah kehilangan nyawanya. Apalagi apa gunanya? Apakah yang dapat dia berikan sebagai ganti nyawanya? Tidak dapat lagi. Sudah terlambat. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga engkau akan diambil daripada jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang engkau sediakan itu untuk siapakah itu? Saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan, apa yang kita simpan, di mana harta benda kita yang kita gumpul begitu banyak, kekayaan kita digumpul begitu banyak, memiliki semua yang mewah kita yang ada pada kita. Apa gunanya, kata firman Tuhan, kalau kehilangan nyawa kita? Nah, mari saya nak baca ayat ini supaya untuk mengingatkan kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berhadap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Ayat 18 hingga 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, supaya memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, perintah Tuhan bagaimana kita mengelolakan kekayaan yang ada pada kita, yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Cara kita mengelolakannya menurut firman Tuhan adalah
Menjadi kaya dalam kebajikan, yang pertama suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta bagi dirinya sendiri di sorga. Saudara-saudara, inilah perintah Tuhan untuk kita, saudara-saudara. Inilah perintah Tuhan untuk orang kaya. Mungkin kita berpikir begini, oh saya bukan kaya. Lalu kita kalau sebut mengenai orang kaya, lalu kita orang melihat orang businessman yang kaya raya. Kita melihat orang-orang company-company yang kaya raya. Kita melihat bisnis-bisnis yang maju dan orang kaya. Selalunya kita berpandang seperti itu. Orang yang kaya, jika Anda mendapat gaji puluhan ribu ringgit, engkau adalah golongan orang yang kaya. Kalau kita telah mendapat lebih dari yang patut daripada pembelanjaan kita, memiliki kereta, memiliki rumah, dan memiliki ratusan ribu ringgit, dan masih lagi mendapat gaji bulanan puluhan ribu ringgit, engkau adalah orang kaya. Jadi bagaimana kita mengelolakan kekayaan ini menurut firman Tuhan tadi, ialah menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, membagi dan membagi. Nah, ini cara kita mengelolanya. Dengan kasih kita, dengan kita mau membantu orang lain, dengan cara kita suka memberi, suka kebajikan, suka memberi, membagi, ini adalah kita sedang menerapkan hukum yang kedua, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Sebab Tuhan mau kita mengasihi sesama, bukan mengasihi diri sendiri. Mengasihi sesama manusia. Mengasihi diri sendiri adalah kepentingan diri sendiri. Jadi saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, saudara, supaya kita jangan seperti orang kaya dan yang ada dalam yang kita baca tadi. Di mana ayat firman Tuhan yang mengatakan kepada kita tadi, jangan berharap kepada kekayaan melainkan kepada Allah. Berbalik kepada berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, memberi dan membagi, suka memberi dan membagi. Inilah perintah Tuhan yang Dia suruh kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang masuk neraka karena kekayaannya. Semua orang yang masuk neraka karena tidak menaati Tuhan, karena tidak melaksanakan perintah Tuhan, karena abaikan perintah Tuhan. Itu yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Oleh itu, saudara-saudara, mari kita pada pagi ini merenungkan firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi ini. Kita baca lagi dua ayat lagi. 1 Samuel pasal 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Jadi kita lihat ini dalam ayat ini mengatakan Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Seperti Lazarus, Tuhan membuat orang ini kaya dan Tuhan juga membuat orang Lazarus miskin. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan membuat sebagian orang menjadi miskin dan sebagian orang juga menjadi kaya? Sebab Tuhan mau menerapkan hukum kasih. Hukum kasih sesama manusia. Dengan adanya kekayaan orang kaya, Tuhan mau supaya kekayaan itu dibagi kepada yang miskin. Dengan cara kita mempraktekkan, memberi kebajikan ini, kita sedang melakukan perintah Tuhan dalam hal saling mengasihi sesama. Dan inilah yang Tuhan maukan bagi kita, supaya ada kasih di antara sesama manusia. Bukan sahaja kita memberi, tetapi supaya ada hubungan kasih di antara yang miskin dan yang kaya, supaya tidak ada perbedaan. Sebab tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan kita yang miskin, yang kaya, yang tinggi pangkat, yang tidak ada pangkat dan sebagainya. Tidak ada perbedaan. Yang Tuhan maukan
supaya ada hubungan kasih sesama manusia. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingat ini, jika engkau kaya, Tuhan yang memberi kekuatan untuk engkau mendapat kekayaan. Jika kebunmu, jika ladangmu diberkati Tuhan, bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk engkau dapat melakukan semua pekerjaanmu, sehingga engkau beroleh kekayaan. Nah, setelah Anda mendapat kekayaan itu, menjadi ujian terhadap imanmu lagi. Bagaimana cara Anda mengelolanya? Bagaimana cara Anda membelanjakannya? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita lihat pada pagi ini ada dua kisah yang berbeda. Satu orang Lazarus yang miskin, dan yang kedua orang kaya yang kaya raya dan hidup mewah. Dan kedua-duanya tempatnya berbeda. Dan Lazarus yang miskin masuk surga karena imannya, karena dia taat, karena dia setia kepada Tuhan. Dia tidak peduli akan penderitaannya, akan penyakitnya. Dia tetap beriman sehingga dia mati, baru dia masuk surga. Bukan karena kemiskinannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Sebab tidak ada satu orang pun yang tidak beriman masuk surga, tidak ada. Semua yang masuk surga adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan. Sedangkan orang kaya ini, waktu diberkati Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kekayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia, malahan dia menggunakannya demi untuk kepentingannya sendiri, untuk keluarganya, untuk berpesta pora, untuk kesenangannya sendiri, untuk kemewahannya sendiri, segalanya untuk tertuju pada dirinya sendiri. Tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan, tidak ada menerap hukum kasih, tidak ada mau membantu menolong orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang kekurangan. Tidak dipedulikan, tidak diindahkan. Malah Lazarus yang mengemis pun dianggap sebagai anjing. Akhirnya ketika orang kaya ini mati, dia masuk neraka. Bukan karena kekayaannya dia masuk neraka, tetapi karena dia tidak menaati perintah Tuhan. Karena dia tidak menerapkan hukum kasih. Dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Dia tidak mau menggunakan kekayaannya dengan cara yang betul sesuai dengan firman Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati Anda semua. Diberkatilah Anda yang mendengar suara Tuhan pada pagi ini. Diberkatilah engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami telah belajar dua sikap orang yaitu orang kaya dan miskin. Kedua-duanya Tuhan menetapkan dengan keadaan yang berbeda. Tetapi dalam keadaan itu menjadi ujian terhadap iman Lazarus. Bagi kekayaan orang kaya ini juga ujian terhadap imannya. Dan Lazarus berhasil dan menang di atas ujian yang dialaminya. Dan dia tetap setia taat kepada Tuhan sampai mati. Sedangkan orang kaya ini, yang diberkati Tuhan ini, jadi kekayaannya menjadi ujian terhadap imannya. Maka itu dia gagal karena kekayaannya salah diguna pakai, salah mengelolakan kekayaannya, malah kekayaannya untuk kepentingannya sendiri. Saudara, inilah yang membuat orang kaya ini berpisah daripada Tuhan. Bapa, terima kasih atas teguran Tuhan buat kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang mendengar pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kiranya berkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan apapun yang mereka usahakan, Tuhan Engkau memberkati. Lindungi kami daripada wabak coronavirus pandemik ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lindungi kami. Sebab kami menaruh seluruh kepercayaan iman kami hanya kepadamu. Kami hanya berlindung kepada Tuhan, supaya kami dilindungi daripada penyakit yang jahat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.